Atau apa, bro? Ya. Ada yang tanya apa? Tok, coba tanya apalah konon kriteria macam mana tu maksud kriteria kriteria yang dorang boleh untuk anggap boleh jadi calon untuk PIS, dia bilang. Mantau dia bilang ada acuan baru kan, dia bilang tadi. Yes. Jadi apa kriteria Tuan Presiden untuk pilih calon, dia bilang. Sama aja macam yang lain kah ataupun ada kelainan dia bilang. Karena WhatsApp tadi. Suruh tanya. Oke, Tuan. Bagi Patimpian Sabala ya, saya memberitahu dari awal, saya tidak mengambil kedudukan itu yang pertama. Maksudnya kedudukan ini ada pangkat lah kan, ada datuk, dan juga dari segi dia punya pengalaman. Bagi saya yang paling penting, yang saya nampak kepada mana-mana wakil rakyat, keikhlasan untuk mau membantu. Saya kata YB ini sebenarnya perkataan yang betul itu, yang berhikmat. Saya mau mencari orang yang betul-betul mau berhikmat untuk rakyat. Selepas menjadi YB pun itu harus yang berhikmat. Sebab kali ini kita melihat, dan ini yang orang sekap. Dia bilang, kalau sebelum pilihan raya, ini kalilah. Sudah lepas pilihan raya, lain kalilah. Bermaksud, banyak pemimpin-pemimpin ini sebenarnya, dia mau bertanding, bukan mau berhikmat. Dia mau kedudukan, dan kedudukan itu dia gunakan untuk apa yang dia mau. Terngiang-ngiang di kepala saya, kata apa? Kamu masa pilihan raya kan? Dia masa berkempen lah atau pilihan raya kan. Biasalah, ini realiti ni, bukan cakap kosong, memang realiti. Sanggup pergi lumpur, sanggup pergi itu calon pergi sana, tapi sudah menang, kurang-kurang sudah. Sebab motif dia kemungkinan bukan untuk mau berhikmat. Tetapi kalau motif dia mau berhikmat, sepatutnya sebelum itu dia sudah berhikmat. Bila dia dapat YB itu, dengan adanya gaji, dengan adanya uang itu, dia sepatutnya lebih boleh berhikmat lebih lagi efektif daripada yang sebelumnya. Betul kata. Jadi saya mencari orang yang mau berhikmat ini. Macam mana lah kalau mau cari orang yang mau berhikmat yang mau jadi calon? Oke, contoh saya kata, sebelum ini apa yang mereka buat? Adakah mereka ini sudah berhikmat kepada masyarakat? Oke. Itu satu. Kedua, saya interview mereka. Apa yang kamu buat selepas ini? Bolehkah kamu buat satu komitmen kepada saya sebagai presiden parti bahwa selepas ini kamu mau berhikmat, bukan mau tujuan yang lain. So itu sebab itu saya kata itu. MOU itu juga komitmen, dan komitmen ini mereka sign tau. Bahwa sekiranya kamu tidak melakukan komitmen ini, maka saya boleh saman kamu. Nah, sebab itu kelainan juga. Maksudnya di situ dia ada macam KPI lah. KPI, ya. KPI yang untuk kita kenal pasti bahwa mana-mana calon ini sekiranya diberi mandat untuk memimpin sesuatu kawasan tu, ya, dia kena deliver. Betul. Kalau tidak ada hasil atau tidak nampak dia punya penghasilan dia tu, kita boleh saman. Sebab itu kita ada dipanggil bond, ya. Dalam parti kita dipanggil MOU dan selepas ini bond. Dan bond ini mengikat di antara parti dengan calon ini. Dan salah satu bond di situ saya taruh itu, kamu kena ikut apa yang sudah diamanatkan. Nah, contoh yang saya tahu lagi tadi. Mereka mesti sanggup, contoh lagi ya, mereka mesti sanggup mengadakan satu acara IBR, Ikrar Bebas Rasuah dengan SPRM. Itu maksud kau, orang mau berikrar depan SPRM? Depan SPRM. Sebab satu kelayakan akan buat nih. Sebelum itu mesti kena buat. Dan okay. baru-baru ini kita sudah buat pun. Pada 13 November ini sudah buat. Sudah buat. Dan yang akan datang, yang akan mau jadi calon ini, itu kewajiban. Kau mesti itu, dan itu hanya bukan sekadar gimmick. Komitmen kamu bahwa kamu bila sudah menjadi itu, integriti itu menjadi keutamaan. Dan saya tidak ragu-ragu, saya kata, kamu tidak perlu tunggu orang lain membuat laporan. Saya yang membuat laporan. Karena itu kamu buat. Kau punya dia punya syarat mau jadi calon. Itu satu. Integriti itu penting. Paling penting. Ya, integriti. Saya kata tadi dari segi hati dulu, integriti. Sudah pasti yang lain itu seperti ya kita perlu education juga, perlu itu juga yang lain. Tetapi bagi saya dua perkara ini sangat penting. Sebab contoh Tuan ya, kalau dia ada kedudukan, dia doktor lah, dia berpelajaran. Tetapi dia punya hati bukan berhikmat.
Bila mereka menang, dia akan tinggal di bandar. Banyak itu seperti itu. Ya, jadi kalau kau bilang, oke, ini mesti yang berpelajaran tinggi. Oke, dia ada Dato Sri dan sebagainya. Dia ada duit. Selepas dia menang, dia tidak berhikmat. Bagi saya, itu buang masa bagi saya. Bukan itu yang saya mau. Kamu yang betul-betul serve the people. Yang saya mau ini, saya pastikan apabila dia sudah menang menjadi wakil rakyat, dia betul-betul bekerja serve the people. Dan menjadi suara rakyat. Betul. Jadi suara rakyat. Dan dia harus mengutamakan rakyat itu. Tapi kebanyakan itu yang datu-datu profesional ini, itu pemerhatian saya. Selepas itu tinggal di bandar. Karena mungkin itulah cara hidup mereka, saya tidak tahu. Sebab itu kebanyakan, kalau Tuhan nanti melihat akan datang ini, kebanyakan yang saya ambil ini, mereka ini Tuhan ada rumah di kampung. Memang mereka tinggal di kampung. Di kawasan. Di kawasan. Di tempat mereka ada rumah di situ dan mereka tinggal di situ. Dan mereka ini tahu kesusahan yang ada dihadapi oleh orang-orang kampung sana. Boleh tanya nggak Tuhan? Ya. Kalau yang kau calon-calon kau yang ada sekarang ini lah kan? Ya. Ada kayak yang calon tumpang, bukan tumpang lah maksudnya kan? Maksudnya? Dia asal dari tempat lain, tapi dia jadi calon di itu kawasan lain. Tidak. Kawasan. Kau mesti ambil dari kawasan itu juga. Mesti dari situ. Dia mesti lahir di situ dan berada di situ. Yang paling penting itu dia tinggal di situ dan berada di situ. Itu yang penting. Sebab saya kata, bila dia tinggal di situ, kan Tuhan, kalau lahir lagi di situ, macam saya lahir di situ, Telupit ini tempat saya lahir, tempat saya membesar. Dan bila saya lepas itu, saya balik bekerja di tempat yang sama. Jadi saya tahu kesusahan mereka. Saya tahu apa kekurangan. Kau pun salah seorang masyarakat di sana. Betul. Kau pun orang kampung sana, kau tahu apa masalah dia. Jadi tidak perlu mau kasih tahu dia apa yang mereka perlu. Dia ada mata, dia ada telinga. Dia rasa sendiri. Dia boleh tengok sendiri, dia boleh rasa sendiri. Dia jalan pun dia tahu. Maksudnya dia lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat. Jadi semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tuh dia sendiri pun merasakannya. Dia rasa sudah sebab memang daripada situ kan. Dan sebab itu saya kata, bila kita mengatakan kepada dia, bila kamu menjadi YB nanti, saya tidak perlu kamu beritahu apa. Apa yang kamu rasa, yang kamu sudah tahu ini, yang kamu kesusahan ini, itu menjadi keutamaan nanti selepas menang. Tapi contoh Tuhan ya, dia tinggal di Keke. Dia tidak pernah di kampung. Kamu rasa dia tahu apa masalah dia di sana itu? Tapi dia berpelajaran nih. Dia sekolah tinggi. Tapi kan kalau dia sudah menang, kan biasa dia kalau YB ini kalau sudah menang nih, dong ada pejabat perhubungan wakil rakyat semua tuh. Macam mungkin dia berfungsi melalui itu saja kan. Tapi dia tidak dapat turun padang hari-hari lah. Masalah dia, apa jaminan yang orang kau dibawa buat benda ini? Dari segi pemantauan lah. Saya nampak hari ini jadi masalah. Orang-orang tidak berfungsi. Di bawahnya ini tidak melaksanakan yang sepatutnya. Tetapi ini tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada orangnya. Dia sebagai yang berhormat sana, dia harus bertanggung jawab. Dia perlu memastikan. Dia perlu strategi dan proper manage untuk dia punya pejabat-pejabat dan orang-orang. Jadi kita tidak boleh persoalkan orang dia. Sebab itu saya kata, yang berhormat ini sepatutnya bertanggung jawab. Tidak boleh dia bilang orang saya ini, itu ini. Yang berhormat mesti yang berhikmat. Iya, itu saya cakap itu. Yang kata saya mesti berhikmat. Bukan yang berbahagia. Yang berhikmat. Dan yang berhikmat itu jangan, macam Tuhan bilang tadi, sebelum pilihan raya mau berhikmat, selepas itu tidak mau berhikmat. Soran, kau tahu lah, ada juga saya dengar dia punya. Bisa sebelum kita jemput orang nih, kita selidik. Ya, kita buat riset. Apa video-video, apa tulisan-tulisan yang ada. Yang macam ada kau nak kerumun oleh wartawan tanya sama kau, dia bilang ada kau cakap yang calon-calon yang akan menjadi calon ni adalah calon-calon yang baru. Ya. Calon-calon yang berani dia, saya dengar betul katanya baru. Lepas tu dia tidak akan kasih calon orang yang sudah pernah jadi YB. Betul. Ya. Parlimen kah? Maksud dia parlimen atau DUN? DUN. Kau tidak akan calonkan dia. Betul. Nah, jadi bila saya betul mengatakan atau tidak? Ya, betul. Sebenarnya bila saya mengatakan baru, bukan bermaksud orang ini belum pernah melibatkan politik. Itu ada orang bersalah anggap. Itu kita mau kasih terang sekarang nih. Sebenarnya bila saya mengatakan baru adalah yang belum pernah menjadi YB. Ada orang yang sudah bertanding, tetapi kalah. Oke, itu masih saya boleh terima. Tetapi asal dia sudah menjadi YB, saya tidak mau terima. Asal dia mana-mana parti lah. Mana-mana, ya. Sekarang ini yang walaupun dia punya pangkat datuk, Datuk. Betul. Walaupun dia boleh menang pun. Walaupun dia ada duit. Ya,
Walaupun dia orang kata ini winnable candidate. Saya tidak tidak akan kasih ruang. Iya. Mungkin Tuan mau tanya kenapa? Ya, kenapa? Kenapa, Tuan? Sebab kalau saya punya parti, logically kan, boleh tahan ya, kasihlah dong. Tapi kalau kau ini pandangan kau, kenapa? Kenapa kau tidak? Sebenarnya ini juga pembaharuan yang saya mau buat ya. Saya kata begini Tuan, kalau orang ini sudah diberi peluang, ini yang saya selalu beritahu, kamu sudah diberi peluang, ya, dan kamu sudah berhikmat, betul? Kamu sudah mendapat faedahnya, dan kamu sudah diberi peluang untuk melaksanakannya. Maka laksanakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Dan sekiranya kamu gagal melaksanakan, khusus bagi janji-janji yang kamu sudah katakan. Betul. Kamu sudah berjanji, kalau saya menang, saya bagi ini, saya bagi ini, saya bagi ini. Saya lakukan ini, saya lakukan ini. Dalam masa 5 tahun itu, kau gagal melaksanakannya. Bagi saya kata, kenapa kita bagi peluang lagi kepada orang ini? Sedangkan dia sudah berjanji. Dan kau bagi dia peluang lagi. Bagi saya, bagus bagi peluang yang baru, yang mempunyai visi yang baru, bagi peluang kepada ini, supaya mungkin selepas ini, dia dapat melaksanakan apa yang dia katakan. Selain daripada menjalankan kamu punya tanggung jawab parti yang kau bilang tadi, memberi peluang kepada pelapis-pelapis, pemimpin baru. Kira-kira lah, oke, pemimpin baru. Ini ayat ini satu lagi ya. Lelaki ke perempuan kau terima kah tidak jadi pemimpin? Itu saya mau tanya juga kan. Itu tidak, sebenarnya saya membuka kepada semua lelaki dan perempuan dan juga yang muda, yang berumur. Saya masih berpikir bahwa kita ada saya bilang tadi mix ya. Yang jangan bilang semua mesti muda, tidak bagi yang sudah berumur ini. Bagi saya yang penting itu hati dia. Kedua, mungkin ada benda ini kita tidak boleh bilang semua muda, semua perempuan, semua lelaki. Jadi saya berpikiran bahwa ini harus mix begitu, ya. Mix lah. Bercampur lah. Ada yang balance lah. Balance. Jangan semua pun dia decide, balance ini benda. Jadi kita buka ruang. Ikut keperluan. Iya. Di mana perlu belia, betul. Di mana perlu wanita, di mana perlu yang ada veteran. Dan itu penting, itu saya kata, adakah mereka ini yang sanggup? Nah, itu yang penting. So far responnya macam mana? Oke. Kita nampak calon-calon yang ada sekarang ini, ada muda, ada yang sudah berumur, ada juga wanita. Cuma sekarang ini kita ada masalah dengan wanita. Sebab melihat kepada keadaan sekarang ini, wanita ini agak begini, tidak berani. Reserve. Ya, walaupun saya buka peluang. Walaupun kau buka peluang. Iya, mereka mengatakan susah ini, keadaan politik sekarang, keadaan ini macam sangat sukar. Jadi saya nampak wanita ini reserve sedikit. Manakala bagian lelaki pula ini banyak yang berani. Jadi saya nampak tidak banyak wanita yang berani untuk menunjukkan diri dan membawa perubahan ini karena ini lawan arus. Dan kalau ini tidak lawan arus, mereka suka. Tapi bila kita mengetengahkan perubahan-perubahan seperti ini, yang sudah pasti perubahan pertama yang saya katakan bahwa integriti. Jadi bermaksud tidak kita bersetuju dengan ada duit, ada undi. Kita tidak mau ini. Kalau kita mau bersetuju dengan ini berarti mana sudah integriti. Jadi sebab itu kita bilang kita tidak mau. Kita mau